Hal yajibu iqamatu daulah Islamiyah bil khilafah nubuwah. Apakah diwajibkan bentuk negara Islam dengan model khilafah, sistem khilafah? Dalam pelajaran yang sudah lewat kita mengetahui bahwa negara seluruh dunia sekarang sudah tidak ada daulah Islamiyah, yang ada daulah Watoniyah, baik di Mekah atau di Arab, keseluruhan Arab, Mekah, Mesir, Yaman, Turki, Maroko, Qatar dan lain sebagainya, itu semuanya daulah Watoniyah, tidak ada daulah Islamiyah. Makanya karena yang ada daulah Watoniyah, kemarin sudah kita sebutkan juga tentang selesainya khilafah. Menurut hadis, khilafah setelahnya Rasulullah hanya berusia 30 tahun, dan setelahnya 30 tahun menjadi mulkun, walaupun namanya khilafah. Namanya khilafah, yaitu setelahnya Imatul Arba sudah mulkun, dimulai dari daulah Abbasiyah, hilangnya Abbasiyah ganti Umayyah, terus kok keliru walik, pertama Umayyah ini yang dimulai dari pemerintahannya Muawiyah, yang kemudian diteruskan oleh putranya yaitu Yazid bin Muawiyah, dan dalam waktu itu sangat keras sekali sehingga para dzurriyyahnya Rasul dihabisi. Kemudian habisnya Muawiyah, jatuhnya Umayyah ganti Abbasiyah, dan Abbasiyah menjadi Islam peradaban yang sangat maju. Bahkan pada waktu Abbasiyah, dari waktu Abbasiyah itu Habaib, Syurafa, Syarif itu tidak hanya dari keturunan Nabi Muhammad, tapi juga keturunan dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Tapi setelah hilangnya Abbasiyah ganti Utsmaniyah, dan situ pada masa Fatimiyah akhirnya dirubah hanya khusus yang bernasab kepada Nabi Muhammad, dan kemudian dirumuskan dalam golongan Alawiyah. Arti semuanya habaib yang ada sanadnya, jalurnya pada Alawi. Nah, dalam waktu itu modelnya khilafah, akan tapi bentuknya walaupun modelnya khilafah, tapi isinya sudah tidak khilafah lagi, isinya sudah tidak mengacu kepada Islam, malah justru orang-orang yang vokal, orang-orang yang betul komitmen dalam ajaran Islam, karena tidak sependapat dengan pemerintahan, akhirnya malah banyak yang menjadi korban. Di antaranya Husain bin Mansur al-Khalaj dibunuh karena dianggap aliran sesat. Ahmad bin Hambal dipenjara sampai dipukuli dalam waktu yang dingin karena tidak mau menerima Quran, tidak mau berpendapat Quran itu adalah hadis. Dia tetap bersikeras Quran itu kalamullah al-qadim. Termasuk Syekh Buiti, termasuk aku juga dipenjarakan Imam Malik yang dipaksa, yang tidak diperbolehkan untuk berfatwa bahwa nikah atau tolak yang dipaksa itu enggak jadi. Yang akhirnya ketika beliau dalam waktu ngaji, tapi ada intel yang ngacak jamaah pengajian, terus bertanya tentang hukumnya, tentang tolaknya orang yang dipaksa. Imam Malik dengan tegas menjawab bahwa tolaknya orang yang dipaksa itu enggak jadi, dan akhirnya Imam Malik juga
penjarakan dan dipukuli sampai dicambuk sampean. Nah ini korbannya. Tapi terus perkembangan walaupun waktu niku khilafah sudah bentuknya sekarang bukan khilafah lagi, bukan daulah Islamiyah lagi, tapi merupakan daulah watoniyah seluruh di dunia. Makanya sampeyan saja yang Islam kalau masuk di negara mereka ya tetap harus membayar pajak dengan paspor dan visa. Nggak bisa kan datang di Arab, saya Islam, terus berarti bebas, enggak bisa karena sekarang sudah negara watoniyah, negara bangsa, artinya kekuasaan pada penduduk bukan pada ras, suku dan lainnya. Sebagaimana dalam pelajaran awal-awal sudah diterangkan tentang mahwal watoniyah, negara bangsa, wa ma'adrakamah negara bangsa. Nah kemudian sekarang kita bahas masalah iqamah daulah Islamiyah. Mahwa daulah Islamiyah yang sekarang di Indonesia yang masih majmuk biasa, yang penting negara Islam. Negara Islam. Tidak boleh negara tauhid, negara syirik. Kalau gak mau dibom oleh mereka. Kata negara Islam ini kata yang majmuk, bisa diartikan yaitu daulah Islamiyah. Sudah saya katakan tadi, di dunia sudah tidak ada daulah Islamiyah. Dan sebenarnya dalam zaman Rasul itu beliau sudah mengizini juga dengan daulah watoniyah berdasarkan negara bangsa, tidak berdasarkan dengan agama, yaitu pada waktu dalam perjanjian Sulh Hudaibiyah di mana orang-orang musyrik mengusulkan kalau orang Mekah ikut Rasulullah harus dikembalikan walaupun dia muslim. Tidak boleh ikut Rasulullah tapi harus tetap dikembalikan di Mekah. Nah, tapi kalau orang Rasulullah ingin berdomisili di Mekah karena asalnya sudah penduduk Mekah harus dipersilahkan. Nah, itu kan sudah negara bangsa dan sepertinya negara yang berdasarkan dengan kependudukan. Terus kedua, kata negara Islam itu dar. Kalau dar tidak bisa kita usahakan. Dar itu bukan urusan dengan kepemerintahan tapi urusan dengan kependudukan. Manakala penduduknya itu Muslim ya disebut dengan Darul Islam. Penduduknya pelajar disebut dengan daerah pelajar. Penduduknya karyawan ya disebut dengan daerah karyawan. Hindu ya Hindu. Ini dar. Nah, daulah Islamiyah itu kekuasaan, bukan berarti kalau daulah Islamiyah niku darnya Islam, tidak. Bisa terjadi penduduknya niku bukan Islam tapi daulahnya Islamiyah. Sebagaimana di dalam Tanah Hubairah. Tanah Hubairah itu yang menduduki adalah mayoritas orang-orang Yahudi, tapi daulah Islamiyah karenanya yang garap tanahnya itu milik orang Islam, digarap oleh orang Yahudi, tapi harus membayar bagian atau membayar upeti dengan persentase hasil pertanian. Semuanya yang garap dari peralatan garapnya dan dari bijinya itu miliknya penggarap, miliknya amil, yang kemudian di dalam Qaul Qadim disebutkan dengan akad mukhabarah, dan di dalam Qaul Jadid tidak diperbolehkan akad mukhabarah, namun Imam Nawawi tetap melegalkan akad mukhabarah. Tapi bagi Abu Hanifah masih tetap tidak melegalkan akad mukhabarah karena ijarah dengan ujrah yang majhul. Akan tetapi
Sedangkan yang terjadi pada tanah Hubairah nggak bisa dianalogikan, nggak bisa dikembangkan karena masih ada syaibatul jizyah. Jadi kalau jizyah majhul kan tidak masalah. Itu diantaranya. Nah, ketiga yang dinamakan negara Islam, yaitu negara penduduknya melakukan ajaran Islam. Kalau melakukan hukum Islam, berlakunya hukum Islam, semua orang Islam wajib mengamalkan ajaran Islam, harus sesuai dengan Islam. Walaupun di dalam menganalisis atau menjabarkan tafsirnya Islam ini beraneka ragam macam. Karena Islam itu muta'addidul ittijihad, muta'addidul ittijihad. Beda banyak beberapa pandangan dan muta'addidut tafasir, muta'addidut tafahim, muta'addidul ara'. Dan muta'addidul ara' itu sudah terjadi pada zaman Rasulullah, yaitu ketika para sahabat sedang bepergian, Rasulullah mengatakan, la yusalliyanna ahadum minkum illa fi Bani Quraidah. Jangan sekali-kali kamu sholat sebelum sampai pada Bani Quraidah. Ini akhirnya dari kalangan sahabat, karena waktu asar akan habis, akhirnya ittijihadnya, akhirnya dalam pemahamannya aroknya berbeda. Yang satu sholat di jalan, yang satu tidak mau sholat di jalan, pakai tekstual, karena Rasulullah mengatakan jangan sholat kecuali pada sampai Bani Quraidah. Akhirnya dia tetap berjalan sampai Syarib. Syarib ini syarib melok maghrib. Walaupun kodok, tapi tetap dia berjalan meneruskan, karena Rasulullah mengatakan jangan sholat kecuali di Bani Quraidah. Nah, yang sholat di jalan mengatakan maksudnya Rasulullah jangan sholat di Bani Quraidah itu kita cepat-cepat dipikirkan, jangan sampailah kita kita di Bani Quraidah masih menemukan waktu asar, jangan sampai ke maghriban di jalan. Berarti harus sampai pada Bani Quraidah masih ada asar. Maksudnya Rasulullah semacam itu. Dan ternyata dari dua pemahaman itu kok ditoleransi semuanya, tidak ada yang disalahkan. Inilah namanya Islam pada zaman Rasulullah itu sudah muta'addidul ara', muta'addidul ittijihad. Dan itu pun juga dipesankan oleh Rasulullah ketika bertanya kepada sahabat Mu'ad ketika ditugaskan di Yaman untuk menjadi qadhi. Ditanya, bima hakam ya Mu'ad? Ya hakam tu bil kitabillah fa ilam ajid bi sunnati Rasulillah fa ilam tajid fa ilam ajid fa bil istihad bi ra'yin ini. Itu termasuknya bisa kita mendapatkan semacam itu. Nah, cuman karena kita sebagai orang Islam yang harus komitmen dengan ajaran Islam, ini ada problem di mana konsep negaranya berbeda. Yang kita pelajari kitab-kitab kutubus salaf yang mengikuti a'immatul arba'ah, yang notabene di dalam model pemerintahan, model khilafah, model daulah Islamiyah, tapi masuk di dalam kita kontekstualisasikan dengan negara bangsa. Ini problem yang harus kita pecahkan. Karena gak podo, anunya gak sama. Kalau kita memecahkannya itu dengan langsung pakai manhaj, ini nanti akan dituduh sebagai liberal, sebagai mustahid dan lain sebagainya. Tapi kalau kita
menggunakan dengan A'immatul Arba'ah, Kutubut Duros, jelas tidak sama. Nah, sekarang coba kita ngenangan, misalnya konsepnya itu harus pemerintahan presiden harus kures dengan ati Allah wa ati Rasul ulil amri minkum. Tafsir manapun zaman katakan wa ulil amri minkum niku ulama mujtahidin. Loh, kalau mujtahid syaratnya harus mujtahid gak bisa kita mendukung negara itu. Yang akhirnya zaman dulu dirumuskan pemerintahan Soekarno adalah walil amri ad-daruri bisyaukah. Nah sekarang ini bukan mosok terus daruri yang kita milih, bikhtiyari kita dengan ikhtiar kita. Mosok terus masih daruri. Makanya ketika sedang di PB tentang apa itu namanya akan merumuskan kriteria pemimpin, saya katakan terus akan serahkan pada Pak Masail. Dan ini orang pas kalau disyaratkan harus muslim, harus mustahid. Ini bukan memilih musoheh Pak Masail atau perumus Pak Masail, tapi milih presiden itu tidak ngurusi masalah hukum. Masa presiden nggak ngurusi hukum mau dikongkon ngalim fikih barang nggak pas, nggak cocok. Dan kiai-kiai jadinya presiden karat-karit malah medit itu malah kan repot. Seperti zaman Gus Dur itu kiai-kiai bebas ke istana tapi nggak pernah disangoni katanya. Mergo duitnya tegoro katanya. Yang menjadi problem kita. Nah, untuk mengambil jalan tengah, kita tidak langsung menggunakan dalil Quran hadis, tapi juga tidak meninggalkan tidak menggunakan kutubus salaf al-mutabar, namun caranya kita kontekstualisasikan. Sesuaikan dengan zaman. Nah ini tugas kalian. Tugas dalam tesis misalnya syaratnya kures, kenapa kok harus kures? Ada keistimewaan apa? Nah itu kita kembalikan yang sesuai dengan kekuresan, sifat kekuresan itu berarti apa? Ya yang disetujui, yang disepakati oleh semua pihak waktu ini kures. Oleh karenanya kita jabarkan bahwa orang yang jadi presiden itu yang disetujui oleh mayoritas warga negaranya, disepakati oleh semua pihak. Kalau yang kebanyakan pihak lah, kalau semua tidak bisa kan gak ada yang bisa. Untuk semuanya pasti ada yang gak suka. Nah ini akhirnya dengan pakai demokrasi. Kemudian dalam masalah konsep-konsep yang kita harus mengamalkan seperti man badala dina faqtuluh, orang yang mengganti agama yakni murtad harus dibunuh. Nah ini perlu kita kontekstualisasikan. Padahal kalau kita lihat di dalam kitab itu mujma'un alaih. Kalau dikatakan mujma'un alaih, banyak yang terjadi orang murtad di zaman sahabat tidak dibunuh. Bahkan Abdullah bin Ubay bin Salul akan membunuh ayahnya yang jelas itu orang yang majaz syahadat tapi kafir kan mesti harus dibunuh. Tapi oleh Rasulullah tidak diperbolehkan karena nanti akan ada imet bahwa Muhammad telah membunuh sahabatnya sendiri. Tidak dibunuh. Nah makanya keijma'annya itu perlu dipertanyakan. Memang ijma' itu salah satu dari usulul fiqh, usul syariah, dengan jaminan dawuh Gusti Allah wa may yushaqiqi rasulah min ba'di ma tabayyana lahu huda fa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwalli ma tawalla fa nuslihi jahannam wa sa'at masira.
Cuman walaupun itu mujma'un alaih seperti itu, tapi hal ini sebagai ijma' atau tidak itu perlu ditanyakan. Kalau ada orang mengklaim ini ijma', itu perlu ditanyakan betul apa tidak. Terus ijma'nya itu ijma' fi qarnil ula atau qarnus saniyah atau qarnus salisah. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal saja mengatakan ijma' selain qarnul ula tidak mungkin terjadi. Artinya nggak mungkin akan bisa sepakat semuanya karena nggak bisa informasi keseluruhan orang Islam sudah kemana-mana, nggak bisa itu. Nah, mungkin yang ada pada zaman sahabat. Makanya ijma' itu menjadi dasar, menjadi usul. Hanya saja ini ijma' atau tidak, ini yang masih perlu ditanya. Ittifaq alul usri yang perlu dikapan? Usrinya mana? Jadi perlu ditanyakan. Yang sehingga perlu ketahui bahwa munculnya ijma' itu di latar belakangnya apa? Kok terus tiba-tiba dulu langsung ijma'? Apa hanya Sukuti diam dianggap ijma'? Ijma' Sukuti masih mukhtalafun fi'h. Semacam ini. Jadi bukan kita mengingkari ijma', tapi ini ijma' atau tidak perlu dikaji. Kedua, misalnya man badradina faktuluh, itu betul kita ijma', umpama betul itu ijma', itu motifnya apa dibunuh itu? Menyangka pertanyakan nggak dibunuh. Motifnya apa dibunuh? Nah, mestinya kalau kita kaji, layakilu dambu mri'in ila min salasin, termasuk al kharij min dinihi al mufarik lil jamaah. Nah niki wong murtad sing dibunuh niku sing keluar dari agama, sing pisah dari jamaah. Bisa jamaah niku dalam kondisi dulu pada waktu mustahil itu jamaah niku jamaah muslimin, artinya pemerintah, karena daulahnya memang daulah Islamiyah. Makanya orang yang keluar dari Islam dan memusuhi kepada pemerintah, memusuhi kepada pemerintah. Oleh karenanya sekarang ini yang dimaksudkan berarti orang yang murtad kemudian memusuhi kepada orang Islam atau memusuhi kepada pemerintah, itu yang perlu dibunuh. Oleh karenanya Imam Abu Hanifah melarang membunuh murtad yang murtadah. Jadi man badradina faktuluh itu hanya laki-laki yang wanita tidak. Kenapa wanita tidak bisa untuk nyerang jamaah? Gak mampu. Kecuali kalau memang punya kesaktian seperti Dyai Pengukir, Dewi Sambi, Maisin, Mantili. Jadi apal gawe bojone kamandan. Dan niku cara untuk mengkaji dari kutubus salaf untuk disesuaikan pada kondisi sekarang ini. Ini harus mampu, gak mampu yo. Kita kenceng akhirnya malah kudu ono khilafah lah, ya ada karu-karuan itu nanti. Yes. Masih banyak ya semacam itu. Seperti masalah kobet. Jual tanah kobet di sini yang dimaksudkan adalah bukan hanya sekedar kobet, tapi kobet yang disaksikan ada sertifikat atau setidaknya bukti jual beli di notaris. Nah ini gak cukup dengan hanya yayo, sebab kata sah itu nanti tidak bisa menggugat. Kalau batal itu bisa menggugat. Nah sekarang bisa menggugat, tidak bisa menggugatnya itu yang cocok dengan undang-undang, bukan cocok dengan fikih kalian. Loh ngerti lho. Nah, ini boleh gugat, ya gugat secara fikih. Ini cara fikih boleh gugat, ya gugatan. Nah, cara fikih coba fikih apa disuruh misalnya Fathul Mu'in disuruh jadi hakim, ya gak bisa. Dan ini gitu. Yes. Paham tak ini?
Ini penting. Ini tugas kalian untuk mengkontekstualisasikan Kutubud Duros dalam zaman sekarang yang jelas konsepnya sangat berbeda dan itu sesuai dengan kepentingan zaman dulu. Makanya konsep itu berdasarkan dalil apa? Saniki mawon perkawinan ahli kitab. Wa ta'amukum khilul lakum wal muqata'abuhum khilul lakum wal muhsanatu minan nisa. Ahli kitab itu al-mutamassik ala dini kitab, dini ahli kitab, dini ku Yahudi dan Nasrani. Nah, konsepnya Fathul Mu'in bolehnya kawin dengan ahli kitab harus alayuk lama dukhulu abaihi ba'dal bisah, itu kalau memang Israiliyat. Kalau ajamiyat ayuk lama adamu dukhuli abaihi bil Islam. Nah, itu dasarnya dari apa? Ada persyaratan yang semacam itu. Toh firman-Nya Allah yang menjelaskan wa ta'amuhum wa muhsanatu minan nisa itu jatuhnya itu ayat itu diturunkan setelahnya ada khilfah, setelahnya ada takhrif. Tapi kok terus syarat itu dari mana? Nah niku perlu dikaji maneh ini. Yang akhirnya kalau seperti itu makanya sembelian non Islam di Indonesia siapapun tidak sah. Nah, kalau di Indonesia niku tidak ada orang yang Nasrono. Yuk lama dukhul ada mudukhuli abaihim. Nuraro itu yang membawa adalah Balonda. Nah, yang Kristen di Indonesia kan Balonda nih. Makanya berarti dukhul abaihi badal bisa, malah gak sah kabeh. Nah, akhirnya di Indonesia tidak ada istilah kawin silang agama, kawin perbedaan agama. Wes. Wajibkah bernegara karena negara? Wajibnya bernegara karena negara dibutuhkan untuk menjaga agama dan mengatur dunia dengan maslahat dan adil. Berarti kalau menjaga agama ini ada yang dijaga, ada yang menjaga. Karenanya ad-din wal muluk tahu aman. Agama dan negara, kiai dan pemerintah itu adalah dua anak kembar yang tidak bisa lepas. Dua anak kembar yang tidak bisa dipisahkan. Sebab adanya teroris, adanya peperangan membunuh kepada orang Islam dan sebagainya. Keberanian seseorang untuk menjadi teror ini karena ulamanya, karena kiainya. Dia yang berfatwa karena apa kok? Karena berfatwa bunuh diri termasuk mati syahid. Iki akhirnya keberanian ulama yang berfatwa yang semacam ini yang mengakibatkan hancurnya umat. Makanya kalau tidak sinergi antara ulama dan umaro, hancur negara. Nah, ini fatwa ini ulama bunuh diri, bunuh diri itu mati syahid itu wis. Bagi yang percaya akhirnya memberanikan diri itu daripada di dunia banyak hutang. Bisa akeh utangi, akeh problemi. Terus kalau bunuh diri nanti ditanggung karo ada yang nanggung, ya bunuh diri aja. Terus mati syahid ketemu karo bidodari. Ini karena fatwanya ulama. Sampai orang yang menyerang kepada siapa itu namanya Asad. Nah itu kenapa? Yo, karena fatwa ini ulama yang diperbolehkan untuk membunuh kepada orang yang tidak orang kafir, yang di sana itu dianggap orang kafir sehingga menjadi bugot yang terjadi di Gaza. Masya Allah. Akhirnya berontak berantakan. Ini fatwa ini siapa itu namanya yang menghalalkan
darahnya orang non-Islam, yang halalkan darahnya orang yang tidak seakidah itu Yusuf Al-Qaradawi itu. Dengan fatwanya itu akhirnya bisa membunuh kepada jamaah. Ini loh pentingnya sinergi ulama, masya Allah. Nah, ulama fatwa cukup barangi wong liya niku halal lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Berani maling misalnya, wong lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Tak ngriku. Sebab pengaruh fatwa ini ulama ini luar biasa, dengan jargon mati syahid, berani mengorbankan nyawa untuk membelanya. Ini penting. Ini ulama dan umar harus sinergi. Berarti adanya khilafah, adanya pemerintahan itu bukan dogmatif. Makanya Imam Ghazali menjelaskan, andai kata orang-orang itu mengambil haknya dengan adil, tidak perlu ada fikih. Tidak perlu ada fikih, adanya perlunya fikih niku karena manusia akan mengambil haknya dengan tidak adil. Ini untuk menjelaskan tentang harga kebutuhan dari dunia itu ada 4, sandang, pangan, papan, dan harus ada siasah, berarti 4. Wong sing dodol sandang kepingin sandangi payu larang, kalau memberi makanan murah, memberi mangan murah. Sing dodol panganan ingin nyala pagunya larang, tapi membeli pakaian murah. Nah, terus sing bagian ngurusi rumah, bikin rumah, inginnya bikin rumah dapat gaji banyak, tapi pangan murah. Berebut. Nah, untuk menstabilkan ini perlu adanya kehadiran pemerintah. Umpama semuanya adil, mengambil sudah adil, tidak perlu untuk mengambil pada orang lain, gak perlu ada pemerintah, gak perlu ono fikih barang. Makanya kehadirannya bukan dogmatif yang tidak dapat disibak akal seperti sholat, melainkan merupakan urusan siasat atau politik yang tidak boleh bertentangan dengan ruhul syar'i agama. Butuhnya pemerintah yang bagaimana? Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan aminah warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ibrahim mengatakan, rabbi ja'al hadza baladan aminah. Ya Allah, jadikanlah negara ini dengan negara yang aman. Ini pokoknya. Berarti wujudnya negara, adanya negara, yang terpenting adalah aman. Yang terpenting adalah aman. Warzuq ahlahu minas samarati man amana minkum billahi wal yaumil akhir. Keinginan Nabi Ibrahim agar orang-orang iman sajalah yang mendapatkan rezeki dari samarot, dari buah-buahan. Tapi Allah tidak mengendaki. Beliau mengatakan, wa man kafara fa umatti'uhu qalila tsumma adtarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Dari sini bisa kita simak, bisa kita buka bahwa urusan duniawi dawuh Gusti Allah, wong kafir berhak mendapatkan nikmat, wong kafir berhak mendapatkan kesenangan, wong kafir juga, wong non Islam juga berhak mendapatkan kenikmatan, tapi hanya zaman sebentar di dunia saja. Berarti urusannya ini, kalau urusan dunia sama antara muslim dengan non muslim, nah, sama. Lalu kesamaannya ini di mana? Apa keseluruhan? Dan dikira dunia sama. Dalam surat Tasbih didhawuhno, afaman kana mu'minan
kaman kana fasiqo la yastawun. Apa mangkana mukminan kamangkana fasiko, apakah orang mukmin itu statusnya sama dengan orang fasik? Yakni orang kata fasik di sini perbandingan mukmin berarti orang kafir. Dawuh Gusti Allah layas tahun. Lalu bagaimana kalau di situ fa umat yuqali langsung atori la azabin nar wa bisal masir? Ketidaksamaannya ini bagaimana? Umum atau sebatas? Dalam ayat itu ditafsiri dengan ayat wa ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wa humun nar. Kullama aradu ayakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum zuqu adzaban nar allati kuntum bitukadzibun. Di situ ditafsiri wong mukmin niku jannatul ma'lahum jannatul ma'wa, lek wong non muslim fa ma'wahumun nar. Fa ma'wahumun nar. Lek wong muslim fa ma'wa, lek wong kafir niku jannatul dunya. Nah ini cara Imam Syafi'i Abu Hanifah layas tahun itu khusus hanya urusan akhirat. Itu urusan yang kutok. Layas tahun itu dijabarkan dengan wa amal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa wa amal ladzina fasaku fa ma'wa humun nar. Itu. Tapi cara Imam Syafi'i umum dunia wa ukhra tidak sama. Yang akhirnya konsepnya lek ono wong masuk wong non Islam bersama orang Islam, non Islam harus dipepet. Dan ketika ada orang Islam membunuh kepada orang non Islam tidak boleh dikisos. Tapi kalau orang Islam membunuh orang non Islam membunuh orang Islam kisos. Orang non Islam tidak boleh menjadi wali dari orang non Islam tidak boleh menjadi walinya orang Islam. Oleh menurut Syafi'i. Dan Imam Syafi'i merumuskan semacam itu perlu kita kaji karena memang beliau ada di dalam daulah Islamnya di Mekah. Beda kali orang Hanafi Abu Hanifah yang hidup di dalam Ajami yang bukan berbahasa Arab. Makanya dalam Abu Hanifah oleh non Islam menjadi walinya Muslim. Jadi wong kafir wae dadi waline wong wedok sing muslimah. Ora apa-apa. Nah, sehingga di dalam usulul fikih dirumuskan ini ku wal asoh takmimu ma layas tahun. Mitur kalau asal layas tahun itu umum. Iku indah Syafi'i. Muqablah asal Hanafiyah. Nah, ini beberapa konsep yang tadi sudah saya katakan. Islamku muta'adidul ara, muta'adidul ittijah, ittijah, muta'adidul ittijah. Kalau demikian ya sudah, yang kita pakai yang kondisional. Ben non Islam tidak masalah. Ya cuman itu di dalam undang-undang, walaupun kita dalam memilihnya ya harus ya yang sebaiknya kita milih sing podo. Sehingga banyak pertanyaan kemarin waktu zaman Ahok maju nih kan pertanyaan. Baik mana wong non Islam sing jujur karo wong Islam sing korup? Ini jawabannya begini. Wong Islam korupsi, wong non Islam jujur, apa ini?
Ini gak bisa kita benturkan. Wong jujur senajan non Islam luwih apik tinimbang sing korupsi senajan Islam. Wong Islam senajan korupsi luwih apik tinimbang wong non Islam senajan jujur. Yang ngono anune. Nah, tidak bisa kita gabungkan jadi satu. Padha karo wong ngapal Quran nurap ngalim fikih karo wong ngalim fikih gak apal Quran apik endi? Jawabe wong sing apal Quran senajan gak ngalim fikih lebih bagus daripada sing gak apal senajan ngalim fikih. Wong ngalim fikih senajan ora apal Quran lebih baik daripada sing ora ngalim senajan apal Quran. Gak kena kita benturkan. Nah, kalau kita butuhkan, ya di dalam bidang apa yang dibutuhkan itu. Kalau ngimami sholat, urusan fikih, rumusna masalah, ya undangan sing alim fikih, aja sing hafal Quran. Lek kondrasan ya sing hafal Quran, aja sing alim fikih. Dalam masalah urusan amanat, walaupun non Islam, ya golek sing jujur walaupun non Islam. Jangan sing korupsi walaupun Islam. Ngoten lho. Tapi kan ada dituntut dengan kata ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri ini harus ulama, mustahid, untuk muslim bagaimana? Ini kita harus bisa mengkontekstualisasikan. Lainnya seperti koyok konsep yang banyak itu yang kita butuhkan, yang kondisi yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Kalau dalam ngatur negara ya butuh sing adil. Ngatur agama, ngatur negara ini bukan butuh Islame, bukan. Walaupun sing golek sing Islam bagus. Lek liyane padha, tapi sing dibutuhkan itu yang skill, yang ngerti tentang kebangsaan. Itu yang kebangsaan, bukan karena pinter ngaji. Mergo tugasnya presiden itu duduk ngaji. Nah, golek lomba maca kitab, golek sing alim, ngoten lho. Sepakat gak ini yang kita kadang-kadang tertipu aja dengan agama ini. Padha karo Ar-Rusdu niku. Ar-Rusdu niku lek sing Nawawi niku napa? Al-Muslim dini wa mali. Lha iku urusan dadi imam salat iku al-Muslim dini. Kula sing warok. Tapi urusan bisnis ya gak usah Muslim dini. Wong sing Muslim mali karena butuh kecerdasan di dalam ngatur bondo, ngoten lho. Lah ini wah, ini tantangan kita di dalam mengkontekstualisasikan terus. Seperti kemarin dulu waktu masail tentang seorang muslimah yang telah menjadi jilbaber atau jadi make upper. Ini bagaimana? Nah itu kan mejeng ya jelas mejeng, orang mejeng ya ora anu. Jilbaber, make upper. Itu ya padha karo food broken nih. Gini ku orang yang menjual jasa untuk mayokno promosi. Lagi kita pakai kitab
Wala tubdi zinatahunna ila ma dhahara minha haram kabeh niku ya. Pamer dadi model semacam itu kan ya pamer kok busana muslim ya pamer busana muslim. Jadi bagaimana? Oleh gak gelem niku malah justru di malang kemarin tuh pamer jilbab wong lanang sing jilbaban malah ndak karu-karuan to. Lah wong wedok iki berjilbab iku bukan jilbab, tapi digoleki sing ayu. Lek sing ayu, lek gak ayu yo ora laku sing ngelek niku. Jilbabane apa enggak? Elek. Lho, ki wong ireng kendut jilbabane ya pakat. Lah sing kata api lah sing nawarno niku ayu. Make up juga gitu. Wong ireng merongos make up ora ya apa. Lho ayu berarti make up ya wis. Ayu. Loh, dunia bisnis sudah nggak bisa kita hindari. Nun saya sing saiki sampean delok wong tawa sapi kurban kae. Wedhus kurban iku sing cantik-cantik. Karek sing elek. Wong sing elek niku sampean kok dikongkon nawakno sapi padha karo sapi nawakno sapi. Sapi nawakno sapi lah dicurigai. Sing ayu-ayu ngoten niku. Kalau kita nggak mau, wong itu mesti nggak gelem. Gak ada yang promosi jilbab, akhirnya promosi kaos oblong. Ya kan kalau tidak ada yang mau promosi jilbab macam itu. Lah mereka promosi ini kaos oblong, akhirnya wong-wong ya tira-tira kaos oblong kabeh. Ini gimana ini? Oke kita ini perluan ya. Nah, saya aku ya itu kerja rapopo. Nah itu akan terjadi itu gak buka aurat marahan itu. Nah, kalau buka wajah ya rapopo tuh buka wajah. Gusti Allah sendiri di dalam Bapak tuh waktu ikhram kita tidak boleh, orang perempuan tidak boleh membuka wajah, tidak boleh menutup wajah. Padahal tahu di dalam waktu ikhram itu kumpullah orang yang berbagai macam corak, berbagai macam kulit, berbagai macam hidung. Ada yang bangir, ada yang pesek seperti kamu, ada yang setengah. Nah, meripatnya juga ada yang lebar, ada yang seperti India, Arab, ada yang sutup seperti Cina, ada yang setengah seperti Indonesia. Gak boleh buka, gak boleh ditutup. Sing wajib niku kullil mukminina yaghuddu min absarihim. Dan di sana dipesan karo Gusti Allah, faman farada binal hajja fala rafasa, ojo rafasa wasno. Nah sekarang mas saiki lha ana wong ayu, lah kita gak betah kan wasno. Wajibane yaghuddu min absarihim. Iki wis daruri kebutuhan. Wong sing telo mawon nek sing dodol ayu ya regane 15.000 gak wani ngenyang. Sing dodol sampeyan 500.000 ya dinyang 1000 kali Mas. Nggih. Amrane diperlukan yang semacam itu. Terus bagaimana kalau tidak boleh ya sing oleh kesempatan yang mereka-mereka. Nah, apa perempuan harus di rumah saja? Sampai terus terang ngamalkan itu orang perempuan di rumah saja, gak boleh kemana-mana. Siapapun kiai pun gak bisa. Gak iso, wong wedok gak oleh blonjo, gak oleh apa sing ngingoni wong lanang. Gak cocok itu. Nah, lalu untuk kontekstualisasinya bagaimana?
Ya boleh-boleh saja, wajib menghindar dari segala yang haram kan sak mampune ngono ae. Berani rok mini yo api ae daripada muda ngoten mawon. Hah? Ulang ke, bagaimana perempuan pakai rok mini bagus daripada muda ya bagus rok mini. Saniki niku agama niku lek ora enek fasike niku ora mlaku. Lungke. Mane Mbak Maimun dawuh perang Uhud itu kalah niku mergo gawe nek munafik. Karena munafik malah kalah. Jujur kalah. Ya perlu ana sing ngono-ngono kae sing betul-betul ngono kae. Lah saiki sampean oleh kepengin bangun sing apik. Sumbangan kok pemerintah. Lek gak korupsi gak iso. Ya saya siji. Liwat partai bagaimanapun ya disunat. 100 juta laporan 100 juta yang bentuknya gur 70. Ada gur swidak. Gak gelem gak oleh. Ya mulai gak gelem kabeh ya gak oleh kabeh. Ya sing sampean nek wis kanggo awake dhewe wis gak gelem kabeh niku bagus. Tapi engko nek gak gelem kabeh dipek wong liya. Mereka punya rumah sakit, punya pendidikan yang mewah-mewah. Kamu akan gak mampu nandingi. Lah, terus betul barokah iya niku kudu sing ana sing kaya iki kudu harus dipertahankan, tapi sing ngene iki ya tinimbang ya harus enek ngono. Mergo kalau kamu tidak mewadai juga wadai mereka. Nah ini boleh saat ini kalau orang pati orangnya karome orang melaku. Jadi gitu, jadi fakir kebangsaan, hidup di dalam negara bangsa yang saat ini ya ngoten. Loh, ini durung tak waca. Asyarat hadil ayatu annal maksud bi qamatil balad wal amnu lal ismu. Dari sini ayat ini menggamblangkan asyarat itu. Yang dimaksud mendirikan negara itu amannya, bukan namanya. Kronologinya fa'lam anal imamata mautu'atun. Nah ini terus baru ini. Mulai katin ini bahas. Ini sekatin ini. Tapi waktunya habis. Nah, karena kita waktunya pinjam, ya terpaksa harus kita kembalikan. Ingin panjang, beli waktu sendiri. Hanya bikin waktu sendiri biar kamu waktunya panjang kan itu. Nah, kalau waktu pinjam ya seperti ini. Yes, gak apa-apa. Nanti coba besok dijabarkan kontekstualisasi terus gimana. Kontekstualisasi terus gimana, konsepmu bagaimana. Ini mau gak mau, gelem gak gelem, omah genteng saponono, abot enteng lakonono, tetap yang menjadi beban kamu. Apalagi kamu masih muda. Kaya awak ini wis tuwek.